Halo Pak dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Leonardo Carola Gumoen dengan NIM 240301500140 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya membuat video untuk menjelaskan paper yang berjudul Public Relations sebagai aktivitas sosial, Public Relations sebagai profesi, dan Public Relations sebagai kajian umum. Baik, selanjutnya dari latar belakang. Public Relation atau PR merupakan salah satu bidang yang memiliki posisi penting dalam dinamika komunikasi modern. Keberadaan PR tidak hanya dilihat sebagai strategi komunikasi untuk membangun citra dan reputasi organisasi, tetapi juga sebagai aktivitas sosial yang melekat dalam interaksi masyarakat. Lebih jauh, PR berkembang menjadi profesi dengan standar kerja tertentu, serta dipandang sebagai bidang kajian ilmiah yang terus berkembang seiring perubahan sosial dan teknologi. Di era digital, PR tidak lagi terbatas pada hubungan dengan media massa, tetapi meluas ke ruang-ruang interaksi digital, termasuk media sosial dan komunitas visual. Hal ini menunjukkan bahwa PR bukan sekedar praktik komunikasi, tetapi juga bagian dari proses sosial, profesi yang terstandarisasi, serta disiplin ilmu yang terus berkembang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, PR sebagai aktivitas sosial. Public Relations sebagai aktivitas sosial berakar pada kebutuhan manusia untuk berkomunikasi, membangun hubungan, serta menciptakan saling pengertian. Dalam konteks sosial, PR hadir untuk menjembatani kepentingan organisasi dengan masyarakat. Aktivitas ini dapat berbentuk komunikasi dua arah, kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility, hingga pengelolaan opini publik. Contoh nyatanya dapat dilihat dari program Go to Impact Foundation, dari iklan Gojek dan Tokopedia, yang menyalurkan bantuan pendidikan dan lingkungan. PR dalam konteks ini tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga membangun relasi sosial dan memperkuat solidaritas antara perusahaan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa PR memiliki fungsi sosial yang erat dengan nilai kebersamaan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Baik, yang kedua, PR sebagai profesi atau praktis. PR sebagai profesi berarti pekerjaan ini memiliki standar etika, kompetisi, serta keterampilan khusus yang harus dikuasai. Praktisi PR dituntut untuk mampu mengelola komunikasi strategis, menyusun rencana media, menghadapi krisis, dan menjaga reputasi organisasi. Dalam perkembangannya, profesi PR juga diatur oleh kode etik, baik secara nasional maupun internasional. Contoh nyatanya dapat dilihat pada praktisi PR di perusahaan seperti Telkomsel yang mengelola komunikasi publik saat terjadi gangguan jaringan nasional. Tim PR tidak hanya menginformasikan kendala yang terjadi, tetapi juga memberikan klarifikasi, menyusun narasi positif, dan menjalin komunikasi dengan publik agar reputasi perusahaan tetap terjaga. Situasi ini menunjukkan bahwa PR sebagai profesi memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kepercayaannya kepada publik. Yang ketiga, PR sebagai kajian ilmu. PR tidak hanya dipandang sebagai praktik, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang memiliki dasar teori, metode, dan pendekatan. Kajian PR melibatkan ilmu komunikasi, sosiologi, psikologi, hingga manajemen. Melalui pendekatan ilmiah, PR mempelajari proses komunikasi, hubungan antar organisasi dan publik, serta strategi pengelolaan reputasi. Dalam konteks akademik, PR telah menjadi program studi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Airlangga. Kajian PR di kampus tidak hanya membahas teori komunikasi, tetapi juga meneliti kasus nyata, misalnya krisis komunikasi di perusahaan atau strategi branding politik. Hal ini membuktikan bahwa PR merupakan bidang ilmu yang berkembang dengan landasan akademik yang kuat. Baik, selanjutnya kesimpulan. Public Relation memiliki dimensi yang luas. Sebagai aktivitas sosial, PR berfungsi menjembatani komunikasi antara organisasi dan masyarakat. Sebagai profesi, PR menuntut standar kompetisi, etika, dan keterampilan yang mumpuni dalam praktik komunikasi strategis. Sementara itu, sebagai kajian ilmu, PR berkembang menjadi disiplin akademik yang berbasis teori dan penelitian ilmiah. Ketiga dimensi ini saling berkaitan. PR sebagai aktivitas sosial memberi konteks bagi praktik profesional. PR sebagai profesi memperkuat standar kerja yang sistematis.
dan PR sebagai kajian ilmu memberikan landasan teoritis untuk memahami serta mengembangkan praktik komunikasi yang lebih efektif. Sekian hasil pemaparan untuk pada malam hari ini. Saya Leonardo Carlagumoen pamit undur diri. Terima kasih.